Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, berikan tepuk tangan kepada Allah Tuhan kita. Haleluya. Bersungguh pada pagi hari ini kita kembali boleh berkumpul bersama saudara-saudara semua. Kita rindu menyaksikan kemurahan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan.
Kami rindu, kami rindu menaikkan pujian yang terbaik untuk nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Bapa, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Apabila kami jatuh dalam berbagai penderitaan Tuhan Yesus, jatuh dalam dosa Tuhan, Kau mengampuni dan Engkau melayakkan kami Tuhan, melayakkan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sucikan setiap hati kami Tuhan, pimpin kami dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebab Kau Tuhan yang layak terima segala pujian. Menerima segala pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Biarlah segala kebaikan yang kita berikan untuk Tuhan boleh menjadi persembahan yang indah untuk Tuhan.
Kami bersyukur buat proses yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Ini yang membuat kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, inilah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami, supaya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau urapi kami hamba-Mu, kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali ya. Puji Tuhan saudara, kalau saya ya, Tuhan sudah memberkati saya sehingga hari ini saya boleh ada di tempat ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu luar biasa saudara ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu ada di sana dan Dia tak pernah tinggalkan kita. Amin. Mari kita akan belajar daripada firman Tuhan. Dalam firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang keteladanan. Keteladanan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 bagian B. Timotius pasal yang keempat pasal yang keempat. Kalau sudah mendapatkan, mari kita
ke B. Kita akan baca bersama-sama mulai jadilah, saudara. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Kita ulangi sekali lagi. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini berbicara jadilah teladan, jadilah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah di mana kita berada, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah, kalau di sini dikhususkan bagi orang percaya, tapi bukan cuma orang percaya, saudara. Di lingkungan kita, di keluarga terlebih dahulu, jadi teladan bagi orang percaya. Seperti Rasul Paulus katakan, bisa katakan apa? Lihatlah aku. Lihatlah bagaimana aku hidup. Dan kira-kira saudara bisa berani gak katakan seperti ini? Lihat, contohlah aku. Banyak orang Kristen kita ini kan manusia biasa. Tuhan yang sempurna. Contohlah Tuhan. Contohlah Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Contoh mendoa. Bagaimana saya hidup. Bagaimana perkataanku. Bagaimana tingkah lakuku. Bagaimana kasihku. Bagaimana kesetiaanku, dan bagaimana kesucianku. Lihat contoh dengan aku. Dan sebagai orang percaya harus berani katakan ini, bisa katakan ini. Ojo contoh aku, contoh Tuhan Yesus. Kita ini sama-sama manusia, tapi firman Tuhan gak katakan begitu. Jadilah teladan, jadilah contoh. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa keteladanan itu? Ya, slide selanjutnya. Apa keteladanan itu? Nah, sini tulisannya agak kecil ya. Di keteladanan yang pertama memberi dampak. Seorang contoh atau seorang teladan memberi dampak. Keteladanan adalah kesanggupan untuk memberi pengaruh dan dampak positif pada orang-orang di sekitar melalui sikap, tingkah laku, tutur kata, kasih, loyalitas, dan komitmen. Hidup saudara sudah berdampak belum? Yang pertama, keteladanan itu memberi dampak. Yang kedua, keteladanan itu memancarkan karakter, kemampuan untuk memancarkan karisma dan menularkan karakter secara positif. Karakter itu sifat, saudara. Jadi keteladanan itu memancarkan sifat saudara. Keteladanan itu yaitu kemampuan bagaimana saudara mengekspresikan hidup saudara.
sikap saudara sehingga orang bisa melihat, membawa orang lain ya memiliki sifat yang positif. Yang ketiga, keteladanan itu adalah menjadi patokan. Memberi contoh yang patut diikuti, memudahkan orang lain mencapai hasil serupa atau malah lebih baik. Menjadi patokan. Hidup saudara bisa jadi patokan orang lain kan? Delok-delok aja. Lihat orang itu. Lihat orang itu. Bisa jadi patokan saya. Bagaimana cara mereka dia berkata? Bagaimana caranya bertingkah laku? Jadi patokan. Ya. Jadi keteladanan ini ada 3 hal. Saya ulang lagi, memberi dampak yang pertama, ini tolong ukurnya. Memberi dampak, memancarkan sifat kita, memperlihatkan sifat kita, dan menjadi patokan. Itu teladan. Slide selanjutnya. Mengapa diperlukan teladan? Mengapa diperlukan contoh hidup, keteladanan hidup? Ya. Motivasi generasi yang pertama, mendorong generasi selanjutnya untuk hidup lebih baik di dalam Tuhan. Kalau tadi 1 Timotius menjadi teladan bagi orang percaya, mendorong generasi selanjutnya untuk hidup lebih baik di dalam Tuhan. Yang kedua, membangun komunitas, menciptakan lingkungan jemaat dan masyarakat yang sehat, positif, dan penuh inovasi. Jadi dampaknya, dampak dari keteladanan kita itu mendorong generasi muda untuk hidup lebih baik dalam mengikut Yesus. Mendorong. Yang kedua, menciptakan lingkungan. Komunitas itu lingkungan. Menciptakan lingkungan yang apa? Sehat. Menciptakan lingkungan yang sehat, yang positif, sehingga generasi kita selanjutnya lebih inovatif, lebih kreatif. Kita sebagai orang tua memberi contoh kepada anak-anak. Dalam keluarga, orang tua memberi contoh kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa melihat, oh, bapakku seperti ini. Memiliki dampak. Kalau saudara cuma baik saja, tapi gak memiliki dampak, percuma. Hidupnya baik, setia kepada Tuhan, tapi gak memiliki dampak, belum bisa jadi teladan. Keteladanan itu berdampak. Coba orang tua yang punya anak, anak-anaknya nyontoh orang tuanya enggak? Ya. Lihat bapak saya. Ya kan? Saya bersyukur
punya papi yang bisa jadi teladan. Kali hati saya bersyukur punya orang tua yang bisa jadi teladan. Bagaimana perkataannya, tingkah lakunya. Seringkali kalau saya bandingkan dengan papi, saya ini masih kurang di bidang ini. Jadi patokan saudara. Saudara pun harusnya seperti itu sebagai orang tua, khususnya pagi hari ini. Sebagai orang tua, saudara harus bisa jadi teladan anak-anak saudara. Anak-anak saudara bisa melihat orang tuanya bagaimana. Jadi contoh, membuat anak-anak itu bangga memiliki orang tua seperti dia. Dan pernah gak tanya yang orang tua ini, tanya sama anak-anak saudara, penilaian anak-anak saudara terhadap saudara seperti apa? Ya. Penilaian anak saudara kepada saudara seperti apa? Coba sekali kan waktu tanya. Saya ini di mata anak-anak menilai saya itu gimana? Pernah nggak saudara tanya? Yakin banyak yang belum pernah. Saya yakin banyak yang belum pernah melakukan hal ini. Coba tes nanti di rumah, yang punya anak, yang punya mantu, ya, tanya, menurut kamu bapak ini gimana? Menurut kamu bapak ini atau ibu ini, ibu kurang apa? Kamu senang gak punya bapak yang seperti ini? Kamu senang gak punya ibu yang seperti ini? Pernahkah ini saudara lakukan dalam keluarga saudara? Saya yakin belum pernah. Ya, coba nanti saudara di rumah lakukan. Keteladanan dalam hal apa? Ya, selanjutnya. Yang pertama, firman Tuhan tadi katakan 5 aspek keteladanan: perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Termasuk bagian yang pertama, perkataan. Jaga perkataan untuk menjadi teladan. Jaga perkataan, saudara. Mazmur 141 ayat yang ketiga, berdoa minta hikmat. Enggak usah kita buka, saudara. Minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus dikatakan supaya Tuhan bisa menjaga mulut kita? Kalau dalam surat Yakobus, perkataan itu berbicara tentang lidah. Siapa yang bisa menguasainya? Perkataan saudara gimana? Bisa dipegang kok enggak? Janji-janji yang saudara sampaikan gimana?
Bisa dipegang nggak? Apakah perkataan saudara seperti sebuah lagu katakan begini saudara? Memang lidah tak bertulang, lain di bibir, lain di yang saudara katakan apa? Pokok lamis kau nyopo tapi cuma lamis saudara. Saudara tahu tak artinya lamis? Bahasa Jawa lamis pura-pura, lain di bibir, lain di hati. Lamis saudara. Gimana perkataan saudara? Keluar dari hati atau cuma keluar dari pikiran saudara? Pikiran bisa nipu saudara. Kali lagi pikiran ini bisa nipu. Menjaga perkataan, bisa menguasai diri kapan harus ngomong. Tahu persis kapan waktu untuk diam dan kapan waktu untuk bicara. Bukan ngomong pada saat yang salah. Ketika ngomong, omongannya manis didengar. Yang manis didengar itu yang dikatakan, bukan ngomongnya sipit tapi nyelkit saudara. Saudara pernah gak ketemu orang yang gini? Ngomongnya gak oke, tapi sekali ngomong nyelkit saudara. Jangan seperti itu. Manis didengar bukan berarti manis didengar itu wis pokoknya kabeh dilem, pokoknya kabeh ngelem, itu manis didengar. Yaitu berarti lamis saudara. Cari muka, ngomongin yang ngarep api tapi ning buri ya. Saudara mungkin lihat orang lain bisa, tapi saudara lihat diri saudara sendiri. Jadi perkataannya harus membangun. Yang manis didengar itu tadi, membangun, tidak menyebarkan gosip dan menghindari perkataan yang memprovokasi keburukan. Jangan senang gosip. Gosip membicarakan keburukan orang lain. Jangan jadi provokator, memprovokasi keburukan, manas-manasi. Ini perkataan, coba jaga apa yang saudara katakan. Selanjutnya menjaga tingkah laku. Dan kita tidak hanya dituntut pandai untuk memahami firman Tuhan, tapi wajib mentaati dalam praktek kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, menipu diri sendiri.
Siapa mereka yang menipu diri sendiri? Orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan. Orang yang ngerti firman Tuhan tapi gak melakukan, itu sama dengan menipu diri sendiri. Surat Yakobus katakan seperti itu. Seperti firman itu seperti cermin. Setelah bercermin ditinggal, lupa wajahnya kayak apa. Itulah orang yang mendengar, mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang Tuhan tuntut adalah melakukan, saudara. Gak cuma mendengar. Makanya firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan, bukan cuma mendengar. Ketika firman Tuhan benar-benar terinkarnasi atau menjadi kenyataan, itu akan menjadi gaya hidup kita, akan menjadi gaya hidup kita. Hal itu akan menarik banyak orang untuk mengenal Kristus. Ketika kita memiliki gaya hidup melakukan firman Tuhan, maka orang lain akan tertarik untuk mengenal Kristus. Lihat itu, wong Kristen. Ya, jadi contoh, wong Kristen itu apik. Wong Kristen itu apik-apik. Ya, disakiti gak males, dicaci maki diam, diutangi gak dibayar menang. Tahu disakiti tapi malah memberkati. Tahu dianiaya tapi malah mendoakan, saudara. Tahu dimusuhi tapi malah menolong. Lakukan firman itu. Jangan cuma jadi pengetahuan. Lakukan, sekali lagi lakukan firman itu. Ketika firman itu jadi gaya hidup kita, ya, akan menarik banyak orang untuk mengenal Kristus. Apa nih? Ana apa nih? Uripe kok seneng terus. Kaya ora duwe butuh. Ora ngerti ya saiki kabeh-kabeh larang. Belanja 30.000 gak oleh iwak, gak itu tahu tempe. Kadang-kadang pikir belanja larang itu mateng. Tuku mateng wis ora kesel. Saya beli sayur itu sak macam 5.000, malah iso 3.000, saudara. Kalau di rumah saya pengen ini, anak-anak pengen lain, ya itu kurang macam, saudara. Sita 3.000 kanggo aku dhewe, sita 5.000 kanggo wong telu. Murah dibanding masak dhewe.
membangun kasih. Kasih itu sabar, penuh murah hati. Karena nanti baca di rumah 1 Korintus 13 berbicara tentang kasih. Kasih itu sabar dan penuh murah hati. Kasih tidak pernah memelihara rasa cemburu atau iri hati. Kasih tidak memegahkan diri dan menolak untuk menjadi sombong. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri, itu apa ya? Bangga dengan dirinya sendiri. Wah, aku loh. Nek aku gini loh. Gini loh. Kasih itu menutupi segala sesuatu dan senantiasa mengharapkan sesuatu. Kalau ada yang salah, ditutupi, gak malah digosipin, saudara. Menutupi segala sesuatu. Kasih itu mengharap yang baik. Di pikirannya yang baik. Tapi memang ada orang elek, saudara. Orang gak memang pikirannya api terus itu. Gampang ditipu. Iya kan? Gampang ditipu, saudara. Makanya orang baik itu gampang ditipu. Karena dia gak mikir yang jahat. Nah, ditipu ya, puji Tuhan. Wes ngerti nak ditipu, tapi ya saya ngekeni. Pernah nggak saudara lakuin itu? Ngerti wong iki tipu, tapi saya gak mentolong. Dia tetap ngekeni, saudara. Itu kasih, saudara. Hanya saudara karena kasih akhirnya ketipu, ya puji Tuhan, gitu aja. Tuhan itu baik. Selanjutnya, slide selanjutnya, menjaga kesetiaan. Kesetiaan berarti memiliki keyakinan iman yang teguh, mempercayakan seluruh aspek hidup kita kepada rencana Allah. Ayo ulangi lagi, iman, kesetiaan itu berarti memiliki keyakinan iman yang teguh dan mempercayakan seluruh aspek hidup kita kepada rencana Allah. Menyerahkan hidup kita kepada Allah. Ini setia, saudara. Iman yang hidup tidak pernah pasif. Iman selalu menggerakkan hati kita kepada kesetiaan untuk mengikut dan melayani Tuhan dengan tulus. Saudara perhatikan, iman itu gak pasif. Iman itu selalu bergerak. Kalau saudara katakan, aku mengasihi Tuhan, tapi gak mau melayani Tuhan, percuma. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang yang setia, orang yang hidup, orang yang memiliki iman, dia akan melayani Tuhan dengan tulus. Banyak orang melayani Tuhan itu
perhitungan dengan Tuhan. Selanjutnya, yang kelima, menjaga kesucian hati yang terpelihara, menjaga pikiran dan sanubari agar tidak terjebak oleh kejahatan dan filosofi dunia. Ya, sekali lagi saya ulangi, menjaga pikiran dan sanubari agar tidak terjebak kejahatan dan filosofi dunia. Apa itu filosofi dunia, saudara? Filosofi dunia yaitu kebenaran dunia yang dipercaya oleh dunia. Dunia mungkin katakan benar, tapi itu sesuai firman enggak? Dunia katakan oh enggak apa-apa itu. Hal yang sering terjadi kalau saudara disakiti, ya ganti walesan. Itu enggak apa-apa, itu benar bagi dunia. Tapi enggak cocok dengan firman Tuhan. Makanya Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi seperti dunia. Kali lagi, jangan menjadi seperti dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Jangan jadi seperti mereka. Oh, tuku nomor biasa buat mereka. Oke. Tuku togel dunia ngomong wajar, gak apa-apa. Tapi buat kita itu gak sesuai firman Tuhan. Dan anak ketemu ngumpul-ngumpul, sing diomongnya apa, saudara? Nomor ramalan. Sekarang ini yang lagi marah lagi judi online di mana-mana, saudara. Siapa yang ikut-ikut judi online? Bertebaran di HP, saudara. Saudara gak pergi kemana-mana, cukup di rumah aja. Slotnya gimana? Aku gak ngerti juga. Cuma dengar-dengar aja slot itu apa maksudnya gak ngerti juga. Karena saya belum pernah dan gak akan pernah. Judi online, gak orang tua, anak-anak juga masuk. Rumah saya sosugih dari judi online juga. Gak akan kaya. Dalam beli nomor token gak akan kaya dari token. Sekali oleh seneng saudara, tapi pin 100 gak oleh menang. Iya enggak? Ya, siapa yang pernah beli token? Oleh bisa menang. Tapi si pin 100 gak oleh menang. Paling aduh, walik kurang sidik. Nek dihitung-hitung olahe karo saudara tukune akeh ndi? Oke tukune. Tuku ping 50 oleh pisang. Di sekali oleh ping pira? Gak ngerti aku ping pira nih.
nek orang mikir ana ping 100 e, ana ping 50 e. Jangan jadi seperti dunia. Kesucian batiniah, kekudusan sejati bukanlah segera secara formalitas agama atau secara lahiriah. Jadi kekudusan yang sejati itu bukan secara agama atau lahiriah. Pakaiane kaya wong Yahudi. Ya. Nek bibi kalau salib rosarium kalau salib gede dan ketok melainkan integritas hati di hadapan Tuhan. Kesucian hidup itu ya, adalah integritas hati kita di hadapan Tuhan. Kalau integritas kita di hadapan Tuhan itu benar, lahiriah kita juga pasti benar. Di orang yang hubungannya dengan Tuhan itu benar, hidupnya juga akan benar. Kalau ketok rohani tapi gak bisa menjaga mulut, sia-sia. Ingat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Coba dibuka bagai ayat yang terakhir. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Dalam perhatikan ini, ayat ini. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Ya. Apa saudara? Anggap dirinya beribadah, alim. Aku setia kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak bisa menguasai lidahnya. Ia pertama menipu dirinya sendiri. Maka apa saudara? Sia-sia ibadahnya. Jadi kalau ada orang alim tapi gak bisa menguasai lidahnya, sia-sia ibadahnya. Berarti hubungan saudara dengan Tuhan ada yang gak beres. Tetapi ketika hubungan kita dengan Tuhan itu beres, keluar dari mulut kita yang manis di dalam, yang kita lakukan membawa berkah. Kasih kita kelihatan memancar dari hidup kita. Dia pasti jadi orang yang setia. Di dalam rumah tangga dia setia, di keluarga dia setia, dalam pekerjaan Tuhan dia setia, dan dia pasti menjaga kesucian.
Jadi sekarang saudara, kita lihat diri kita sendiri. Gimana kekurangan saya? Saya bisa gak katakan, gak contoh aku, bagaimana saya hidup? Contoh saya. Saudara berani gak katakan kepada orang lain contoh hidupku? Sekarang sudah berani belum? Pada anak-anak, contoh anda hidupku, contoh loh hidupnya papa. Pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita. Kita sudah diberi, kita sudah diangkat jadi anak-anak, kita sudah dikuduskan. Kita harus berani contoh aku. Jangan cuma contoh Tuhan Yesus. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Slide yang terakhir katakan apa saudara? Sebagai penutup, ringkas satu kalimat, satu teladan lebih berdampak daripada 1000 nasihat. Satu teladan lebih berdampak daripada 1000 nasihat. Ketika saudara katakan inilah contoh, saudara nggak usah ngomong macam-macam. Ada satu pujian yang terakhir tadi, tak terbatas. Ku kagumi caramu. Mari kita semua kami berdiri. Kau ada di setiap proses hidupku. Titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau telah menyerahkan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Titik terendahku kau hadir untuk
memanggil kami, Engkau telah pilih kami, Engkau telah ubah hidup kami, supaya kami dapat menjadi teladan-teladan bagi orang-orang percaya. Kami dapat menjadi teladan bagi dunia ini, Tuhan. Di rumah tangga kami, di keluarga kami, di lingkungan kami, Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat Engkau ada di dalam kami, sehingga mereka tertarik untuk mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya minta Pak Paryono dan Pak Nation untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberi kekuatan kami untuk kami dapat menjadi seperti yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memberkati anggur roti yang telah tersedia. Kau urapi dengan kuasa tubuh dan darah, sehingga ketika kami makan, ketika kami minum, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mengalir dalam hidup kami. Kau memberkati kedua anak-Mu yang ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tak terbatas kuasa
Mari kita kenang kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia yang menjadi teladan kepada kita. Apa yang Ia katakan, apa yang Ia lakukan, bagaimana kasih-Nya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana kesucian hidupnya. Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa telah rela mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dialah yang menjadi teladan buat kita sebagai orang percaya. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus dapat menjadi teladan buat dunia ini. Karena dunia tidak mengenal Kristus. Dunia mengenal kita. Biarlah kehidupan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, sehingga dunia boleh mengenal Dia karena kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita lihat wajah Kristus. Dia yang telah rela mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Engkau yang telah rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dapat meresponi anugerah-Mu ini, sehingga kami menjadi umat pilihan-Mu, menjadi umat kepunyaan-Mu sendiri. Tuhan, biarlah Tuhan berkat perjamuan kudus ini dapat mengalir di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat lebih setia kepada-Mu, lebih mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Biar pengorbanan-Mu tidak sia-sia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkat-berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita telah memuliakan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, dan kita juga ikut ambil bagian dalam perjamuan suci. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan pertama dilayani oleh Ibu Rita, persembahan kedua dilayani oleh Ibu Tayani.
seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Baik aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk persembahan saudara. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengganti dengan kasih-Nya yang luar biasa. Pengumuman gereja untuk 1 minggu. Komsel hari Rabu dan Kamis masih libur. Sabtu jam 10 pagi latihan musik. Minggu jam 8 pagi ibadah raya. Leader Ibu Ana, singer Ibu Yuni dan Ibu Magiati. Pemain musik, drum Bapak Wito, bass juga, gitar Rian, keyboard Brian. Haleluya. Demikian pengumuman gereja untuk 1 minggu ini. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang bantu kami berdiri. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami. Engkau telah pimpin ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami rencana-Mu bagi kami. Tuhan, kami tidak mau hanya mendengar, tetapi kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan Yesus,
Pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati mereka kembali. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan buat kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami dapat menjadi teladan. Kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu, rumah tangganya Tuhan, usaha pekerjaannya, yang punya sawah ladang Tuhan Engkau memberkati, yang masih sekolah Engkau memberkati semuanya, supaya melalui berkat-berkat-Mu ini Tuhan, kami dapat menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak di tengah-tengah kami, di mana saja mereka berada, mari Tuhan Kau memberkati mereka kembali. Biarlah kuasa kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami, kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemeliharaan penyertaan-Mu tetap selalu menyertai kami, sehingga kami dapat pulang sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara angkat tangan saudara, haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus